Banyak kisah yang terdapat dalam berbagai buku sejarah mengenai tokoh Alexander yang Agung atau Alexander the Great. Beberapa menyebutnya dengan nama Alexander dari Makedonia. Ada juga nama lain seperti Iskandar Al-Makduni dan Cyrus II serta sejumlah lainnya. Banyak orang meyakini bahwa Alexander yang Agung adalah Zulkarnain. Salah satunya adalah Michael Hart, pengarang buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dikatakan bahwa Alexander Agung adalah Zulkarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Kahfi ayat 83-98. Oleh karena itu, beberapa menyebutnya dengan Iskandar Zulkarnain. Namun, benarkah demikian? Alexander yang Agung merupakan anak dari Raja Philip. Katanya, dia dilahirkan pada tahun 356 sebelum Masehi dan wafat saat berusia 33 tahun. Dia mengambil alih kerajaan dari ayahnya yang meninggal pada tahun 341 sebelum Masehi, yakni 3 tahun setelah berhasil menundukkan Yunani. Dalam buku leksikon Arab Al-Munjid karya Lewis, seorang penulis dari Libanon, Alexander yang Agung disebut dengan nama Iskandar Al-Kabir. Selama 12 tahun memerintah, Alexander yang Agung berhasil menundukkan berbagai kerajaan, termasuk Persia, Yunani, hingga Punjab, India Timur. Ia dikatakan memiliki pandangan untuk menaklukkan seluruh dunia. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, ia sering dipanggil Zulkarnain karena menguasai dua wilayah terbesar, yaitu Timur dan Barat. Ia memakai mahkota dengan dua tanduk di atas kepalanya. Dalam versi agama Kristen, namanya tercatat dalam kitab Daniel bagian 8 ayat 21. Ia digambarkan sebagai Raja Yunani yang melambangkan kambing jantan dengan tanduk besar di antara kedua matanya. Walaupun mempunyai teritori yang meluas karena jumlah pasukannya yang besar, Alexander tidak sehebat Cyrus II dari Persia. Konon, daerah kekuasaan Alexander semata-mata didapat dari wilayah yang telah dikuasai oleh Cyrus II sebelumnya. Hal ini telah dilakukan oleh Cyrus II dan Darius sekitar 2 abad sebelumnya, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Bagaimana dengan Zulkarnain? Terdapat berbagai versi yang menggambarkan kehebatan Zulkarnain. Beberapa orang mengatakan bahwa ia hidup pada zaman ke-6 sebelum Masehi, 545 sebelum Masehi, yang berarti jauh sebelum Alexander yang Agung. Sementara itu, beberapa lainnya menyebutkan bahwa ia hidup antara tahun 152 sampai 115 sebelum Masehi. Namun, yang pasti namanya adalah Abu Karb al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraikisi dari Daulah al-Jumairiyah. Tentu saja, banyak yang menolak pengakuan Alexander yang Agung sebagai Zulkarnain. Perbedaan utamanya adalah bahwa Alexander adalah seorang raja yang tidak memeluk agama Islam. Dalam bukunya yang berjudul Benarkah Isa dan Dajjal akan turun, Subhan Nurdin mengambil kutipan dari Imam Syaukani yang menyatakan bahwa Alexander yang Agung bukanlah Zulkarnain. Menurut pendapat Imam Syaukani, Alexander yang Agung tidak beragama Islam. Lantas, siapakah Zulkarnain itu? Berdasarkan beberapa ahli sejarah Muslim, seperti yang dikutip oleh Subhan Nurdin, Zulkarnain merupakan alias dari Abu Karb al-Himyari atau Abu Bakar bin Ifraikisi berasal dari Daulah al-Jumairiyah, 152-115 sebelum Masehi. Kerajaannya dikenal sebagai Et-Tababiyah. Ia diberi nama Zulkarnain atau pemilik dua tanduk, karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, yang meliputi dari ujung barat hingga timur matahari. Menurut Ibnu Abbas, Zulkarnain adalah seorang raja yang sangat saleh. Ia diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah berbicara kepada dirinya. Ada yang menyatakan bahwa Zulkarnain berasal dari Mesir dan ia merupakan anggota keluarga Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Surah Al-Mu'min ayat 28 menyebutkan, seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Menurut versi ini, laki-laki tersebut bernama Akhnatan dan merupakan putra dari Raja Amenhotep III yang meninggal di Laut Merah. Dalam kitab suci Al-Quran, tidak dijelaskan identitas pasti dari individu laki-laki yang beriman. Ada anggapan bahwa sosok yang dimaksud telah melakukan perjalanan jauh hingga ke wilayah Cina. Oleh karena itu, banyak yang berspekulasi bahwa individu tersebut terkait dengan konstruksi tembok yang dibangun untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj.
Beberapa ahli arkeologi mengungkapkan bahwa reruntuhan tembok tersebut terbuat dari besi dan tembaga, serta memiliki pola desain yang mirip dengan konstruksi Mesir. Fakta lain yang menunjukkan bahwa Zulkarnain dari Mesir adalah penggunaan kertas yang berkembang dengan cepat di Cina setelah periode tersebut. Karena sebelumnya, pengembangan kertas hanya terjadi di Mesir dengan menggunakan bahan papirus atau yang kemudian menjadi asal kata paper atau kertas. Maka kesimpulannya, terdapat perbedaan yang mencolok antara Alexander yang Agung dan Zulkarnain. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat dicatat. Alexander yang Agung dikenal sebagai 1. Pemuja berhala, 2. Memiliki orientasi seksual yang berbeda, homoseksual, 3. Memerintah dengan kejam sebagai penjajah, menghancurkan dan merampas, 4. Tidak membangun tembok sebagai pembatas. Di sisi lain, Zulkarnain dikenal sebagai 1. Penganut kepercayaan monoteisme, menyembah Tuhan yang esa, 2. Menerima wahyu dan petunjuk dari Tuhan. 3. Tidak mencuri harta negeri yang dikuasainya secara tidak adil. 4. Membangun tembok pembatas untuk melindungi negeri yang ditemuinya. Wallahu a'lam bishawab.